Halo guys, kembali lagi dengan saya Arga The News, dan kali ini saya akan membahas tentang sejarah perilaku organisasi. Yo, check it out. Apa itu perilaku organisasi? Perilaku organisasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dan tingkat kelompok dalam organisasi, serta dampak terhadap kinerja, baik itu kinerja organisasi, kelompok, ataupun individual. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai studi tentang organisasi. Studi tersebut merupakan bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi dengan memanfaatkan metode-metode dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, antropologi, serta psikologi. Apa manfaat perilaku organisasi? Ada 3 manfaat dalam perilaku organisasi, yaitu yang pertama, prediksi. Dengan menerapkan kajian perilaku organisasi, maka diharapkan organisasi dapat memprediksi hal-hal yang dianggap bermanfaat bagi kepentingan organisasi yang ada kaitannya terhadap perilaku anggota organisasi. Yang kedua, penjelasan. Organisasi membutuhkan penjelasan terhadap fenomena perilaku anggota-anggotanya. Dengan adanya penjelasan terhadap perilaku yang ada di organisasi, maka akan dapat dicarikan solusinya. Misalnya, kenapa produktivitas organisasi menurun, maka dapat dipelajari dengan perilaku anggotanya. Yang ketiga, pengendalian. Dengan adanya ilmu perilaku organisasi, maka manajer atau pimpinan sebuah organisasi telah memahami peta psikologis organisasi yang dipimpinnya, sehingga bisa mengambil langkah-langkah strategis dan taktis untuk mengendalikan anggotanya agar dapat terlibat untuk mencapai tujuan organisasi. Apa saja poin penting dari perilaku organisasi? Ada 6 poin penting mengapa perilaku organisasi perlu dipelajari. Yaitu yang pertama, perilaku organisasi merupakan suatu cara berpikir. Yang kedua, perilaku organisasi adalah multidisiplin. Yang ketiga, terdapat orientasi humanistik yang tampak jelas dalam perilaku organisasi. Yang keempat, perilaku organisasi berorientasi pada kinerja. Yang kelima, dalam kajian perilaku organisasi dibutuhkan metode ilmiah. Yang keenam, kajian perilaku organisasi memiliki orientasi penerapan dalam konteks pengelolaan keorganisasian. Bagaimana sejarah perilaku organisasi? Sejarah perilaku organisasi dimulai, yaitu yang pertama pada masa industri. Pada masa industri ini, pada umumnya para teoretikus memberikan perhatiannya terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri, maupun masyarakat. Yang kedua, masa neoklasik. Fokus perhatian para teoretikus pada masa ini adalah pengakuan mengenai sifat sosial dari organisasi. Pada masa inilah, hubungan-hubungan manusia mulai diperhatikan, memandang organisasi sebagai suatu yang terdiri dari tugas-tugas maupun manusia. Yang ketiga, masa modern. Pendekatan modern tentang perilaku organisasi memusatkan pada sifat politis organisasi. Yang keempat, landasan perilaku bagi manajemen yang sistematis. Manajemen merupakan disiplin ilmu yang di dalamnya terdapat aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, penempatan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasi berbagai sumber daya yang ada oleh organisasi sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien. Yang kelima adalah pendekatan social learning. Pendekatan social learning merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh Bandura pada tahun 1973 yang menyatakan bahwa perilaku individu merupakan hasil pembelajaran sejak kecil yang kemudian menjadi pola perilaku. Yang keenam adalah pendekatan SOBC. Stimulus dalam organisasi dapat berupa materi ataupun non-materi. Jika perilaku organisasi melakukan sebuah kebajikan, maka alangkah lebih baiknya
organisasi memberikan penghargaan, hadiah ataupun upah yang besar bagi para anggotanya yang bekerja atau telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan optimal sehingga berdampak baik terhadap kehidupan organisasi. Yang ketujuh adalah pendekatan modifikasi perilaku. Organisasi dipandang sebagai perwujudan tingkah laku manusia dalam organisasi yang tidak lepas dari sumbangsi aliran hubungan manusiawi yang mampu menyadarkan arti pentingnya hubungan sosial dalam organisasi yang pada akhirnya memunculkan pendekatan baru yang lebih dikenal sebagai pendekatan perilaku atau aliran modifikasi perilaku. Oke guys, penjelasan saya sudah selesai. Tapi jangan di skip dulu ya, karena ada video menarik. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Dan bagi teman-teman yang berminat di bagian elektrokomputer, mari bergabung bersama dengan kami di Fakultas Teknik Program Studi Elektrokomputer. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI. Sekian dari saya. Thanks for watching and God bless you.